Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Da'watut Tamah. Semoga kita semua dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif, banyak orang-orang yang berpenampilan sebagai ulama di zaman ini telah menjadi bala dan fitnah, berbahaya dan menyesatkan. Jika orang awam kembali kepada mereka, mereka akan menyesatkan, menyebarkan fitnah, membuka pintu-pintu siasat dan tipu muslihat yang mengantarkan pada pengguguran hak-hak dan memakan orang-orang lain dengan cara yang batil. Hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan dan tidak ada daya dan kekuatan selain milik Allah yang maha tinggi dan maha agung. Hal seperti itu telah terjadi di kalangan ulama Bani Israel seperti yang telah disampaikan oleh Allah tentang kisah-kisah mereka. Allah menutup hati sebagian mereka dengan sebagian yang lain dan menjadikan mereka sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelah mereka. Telah diriwayatkan dalam hadis bahwa orang-orang yang sesat di kalangan umat ini mengikuti kesesatan Bani Israel. Hingga Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'anna sunana man qablakum hatta law dakhalu hujra dhabbin la dakhaltum min waraihim. Qalu ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qala faman. Artinya, kalian pasti akan mengikuti jejak orang yang sebelum kalian, hingga jika mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian akan memasukinya dari belakang mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, siapa lagi? Dalam riwayat yang lain disebutkan, hatta law kana minhum man ata ummahu lakana minkum man yaf'aluh. Artinya, hingga jika di antara mereka ada yang memperkosa ibunya, niscaya di antara kalian ada yang melakukannya atau mengikutinya. Telah tampak siasat dan tipu muslihat semacam ini di kalangan Bani Israel, seperti kebiasaan penduduk desa yang menghalalkan memancing di hari Sabtu dengan siasat. Begitu juga cerita tentang pemilik tongkat yang menyimpan permata yang dititipkan padanya di dalam tongkatnya. Tipuan-tipuan semacam ini tidak akan menyelamatkan mereka sedikit pun di hadapan Allah, dan bagi mereka akan mendapatkan kebencian dan murkanya. Maka jika seorang ulama memberi izin dan keringanan pada seorang awam untuk sesuatu yang tidak diizinkan dan diringankan oleh Allah, lalu bagaimana keadaannya nanti di hadapan Allah? Di manakah tempatnya kelak? Tunggu saja hukuman dan murka Allah yang akan menimpanya nanti. Jadi yang diharuskan bagi seorang ulama, jika ia termasuk ulama yang dijadikan oleh Allah bermanfaat bagi kaum muslimin, apabila ada orang awam yang datang kepadanya dan bertanya dengan lisan atau keadaannya, hendaknya ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dapat membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi mereka di kampung akhirat. Menjelaskan bagi mereka jalan yang wara', menjadikan mereka berhati-hati dalam agama, mengingatkan mereka dari memakan harta manusia dengan cara yang batil dan dari terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan, serta menjauhkan mereka dari hal-hal yang syubhat, yakni tidak jelas halal dan haramnya, dan meragukan. Dan dengan demikian ia digolongkan sebagai ulama dan pemberi petunjuk bagi kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, juga anugerah yang Allah karuniakan untuk kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia, di waktu yang penuh dengan keberkahan dan di dalam kesibukan
yang mana kita semua berbekal untuk negeri akhirah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena berbekal untuk negeri akhirah adalah kesibukan yang harusnya dilakukan oleh setiap orang yang berakal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Dawud alaihi salatu wassalam, bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud sebagaimana yang termaktub di dalam Zabur, bahwasanya haqqun 'alal 'aqili alla yashtaghila illa bi thalathin. Sudah menjadi keharusan, sudah menjadi kewajiban, sudah semestinya orang yang berakal itu untuk tidak menyibukkan dirinya melainkan dengan 3 kesibukan. Dan ini adalah 3 kesibukan yang disebut di dalam kitab Zabur bagi orang-orang yang punya akal. Yang pertama adalah tazawwudin lima'adin. Yang pertama berbekal untuk negeri akhirah. Karena kita semua sadar, kita semua tahu bahwa sepanjang apapun hidup kita di dunia ini, kita akan kembali ke negeri akhirah. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hiduplah engkau di dunia ka'annaka gharib, seakan-akan engkau itu seperti orang yang asing. Seperti orang yang asing. Artinya apa? Dunia bukan domisilimu, dunia bukan tempat tinggalmu, yang mana ketika dunia bukan tempat tinggalmu, maka engkau akan kembali ke kampung halamanmu, ke kampung asalmu. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kita akan kembali kepada Allah dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah Allah titipkan selama kita hidup di dunia ini. Dari karenanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan di dalam perkataannya, tidak ada orang yang hidup di dunia ini, siapapun dia, melainkan statusnya adalah tamu. Sedangkan harta yang dia miliki, jabatan yang dia punya, status yang ada di dalam dirinya adalah pinjaman. Yang namanya tamu, dia akan kembali, dia akan pulang. Dan barang pinjaman itu bukan milik kita. Pasti kita akan diminta untuk mengembalikan daripada barang titipan tersebut. Dari karenanya orang yang berakal, dia akan selalu memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan di dalam dirinya. Dia akan senantiasa menghargai kehidupan yang sangat singkat ini. Karena harusnya orang yang berakal berpikir, sudah berapa banyak waktu yang kita sia-siakan. Sudah berapa banyak waktu yang berlalu dari diri kita dalam sia-sia. Karena ketahuilah, hidup ini terlalu mahal. Hidup ini terlalu berharga jika hanya dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Seandainya kita menganggap waktu ini adalah mahal, kesempatan hidup ini adalah kesempatan yang sangat berharga, maka jangan pernah kita pergunakan setiap detik darinya melainkan untuk hal yang berharga. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah
pada kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, kesibukan orang yang berakal, tazawwudin lima'at, berbekal untuk akhirat. Yang kedua yaitu adalah wa maunatin lima'ash, ongkos untuk hidup, bekerja untuk hidup. Silahkan bekerja, cari pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan menjadikan kita melakukan maksiat. Silahkan bekerja, cari pekerjaan yang jangan sampai menjadikan kita meninggalkan ketaatan. Itulah kesibukan orang-orang yang berakal. Maunatin lima'ash, pekerjaan kita untuk menghidupi keluarga, menghidupi orang yang diwajibkan bagi kita untuk memberikan nafkah kepadanya. Yang tentu semua itu adalah dengan niat. Karena ketahuilah, talabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari nafkah yang halal itu merupakan kewajiban setelah kewajiban yang lain. Pernah suatu hari di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada anak muda di pagi hari dia sudah keluar untuk mencari nafkah. Pagi, masih pagi. Maka ada di antara orang yang mengatakan seandainya masa mudanya dia jadikan di jalan Allah, membela agama Allah, maka sungguh kebaikan akan kembali di dalam dirinya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, jika dia keluar di pagi hari, meskipun dia masih muda, dia keluar di pagi hari bekerja, niatnya adalah agar anak istrinya tidak meminta-minta kepada orang lain. Artinya bekerjanya adalah untuk agar anak istrinya, keluarganya jangan meminta-minta kepada orang lain. Fahuwa fi sabilillah, maka dia pun berada di jalan Allah. Seandainya dia keluar bekerja, tujuannya adalah untuk memberikan nafkah kepada mereka yang wajib dia berikan nafkahnya, fahuwa fi sabilillah, maka dia pun berada di jalan Allah. Tapi apabila dia keluar bekerja untuk menumpuk harta, untuk di sana sombong dengan kekayaan yang dia punya, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalannya syaitan, waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala kesulitan kita dilepaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ma'unatin lima'ash, bekerja, cari rizki untuk kehidupan dunia ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kesibukan orang yang berakal, wa talabi ladzatin bihalal, mencari kesenangan tapi dengan cara yang halal. Mencari kelezatan, mencari kenyamanan, mencari sebuah kesenangan, tapi cari dengan yang halal, dan carilah kesenangan itu kesenangan yang diperbolehkan. Jangan sampai kita mencari kesenangan, mencari sebuah kenyamanan, tapi dengan sesuatu yang haram, wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Karena ketenangan tidak akan pernah didapatkan dengan sesuatu yang haram. Ketenangan tidak akan pernah diraih dengan kita mengabaikan kewajiban. Ketenangan tidak akan pernah kita rasakan melainkan dengan cara kita mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya jangan sampai kesibukan kita di luar dari tiga yang disebutkan oleh Sayyidina Daud, yang mana merupakan wahyu dari Allah kepada beliau yang termaktub di dalam kitab Zabur. Wal Imamul Haddad pada malam hari ini membicarakan tentang bagaimana di sana beliau menukil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana sebelumnya beliau mengingatkan kepada kita tentang bagaimana berpakaian. Jangan sampai pakaian kita pakaian yang sopan, akan tetapi hati kita hati seperti orang yang tidak sopan.
Sesuaikan pakaian kita dengan hati kita. Sesuaikan hati kita dengan pakaian kita. Jika pakaiannya pakaian orang mulia, maka berusahalah kita mempunyai hati yang mulia. Jika pakaian kita adalah pakaian orang yang punya kedudukan di sisi Allah, maka usahakanlah jangan hanya meniru pakaiannya, tapi tiru ilmunya, tiru amalnya, tiru akhlaknya, tiru ibadahnya, tiru bagaimana penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya pakaian para ulama yang kita tiru, pakaian orang soleh yang kita contoh. Akan tetapi ada lagi yang lebih dari itu, yaitu meniru tutur katanya, meniru akhlaknya, meniru perangainya, meniru sifatnya, meniru hatinya, dan meniru ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana di sini Al-Imamul Haddad mengingatkan kepada kita bagaimana kondisi umat akhir zaman, yang beliau ambil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, merosotnya tolak ukur yang dijadikan oleh umat akhir zaman di dalam siapa yang mereka tiru, siapa yang mereka ikuti. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memberitahukan kepada kita bahwa ikutan yang mulia, ikutan yang agung bagi mereka yang mengharapkan keselamatan di negeri akhirah, bagi mereka yang mengharapkan keridhaan Allah, maka harusnya yang mereka jadikan ikutan, yang mereka jadikan panutan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari karenanya, siapa orang yang menginginkan ridhanya Allah, siapa orang yang mengharapkan keselamatan di negeri akhirah, hendaklah dia menjadikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai qudwahnya, sebagai uswahnya, sebagai ikutannya. Sebagaimana Allah telah menerangkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Namun merosotnya pengetahuan, merosotnya sebuah pengenalan umat di akhir zaman karena kelalaian kita di dalam mengenalkan kepada anak-anak kita tentang orang-orang yang mulia, tentang orang-orang yang istimewa, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kelalaian itu mengakibatkan anak-anak kita yang mereka jadikan qudwah, yang mereka jadikan uswah, bukan lagi orang yang mulia, tapi orang-orang yang tidak punya kedudukan di sisi Allah. Mereka orang-orang yang bahkan maaf tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian kita sebagai orang tua, kelalaian kita sebagai orang yang mana dipercayakan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan la tattabi'anna sunana man qablakum. Rasul mengatakan kalian pasti akan mengikuti jejak orang yang sebelum kalian. Hatta law dakhalu juhra dabbin. Hingga kata Nabi Muhammad, jika mereka masuk ke lubang biawak. Masya Allah, masuk ke lubang biawak, la dakhaltum fi waraihim, kata Nabi Muhammad, maka niscaya kalian pun ikut memasukinya dari belakang mereka. Ini padahal mereka masuk di lubang biawak adalah bukan tempat yang mulia, akan tetapi karena kejahilan tentang agama. Karena orang tersebut tidak mengetahui tentang ilmu agama. Disinilah juga apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kita ini adalah sekelompok manusia yang sudah dimuliakan dengan nilai-nilai Islam. Ketika seseorang benar-benar menegakkan agama Islam di dalam dirinya, tuntutan Islam di dalam kehidupannya, maka Islam akan mengangkatnya kepada derajat yang mulia. Tapi ketika seseorang mengabaikan ajaran-ajaran Islam,
mengabaikan daripada kemuliaan-kemuliaan Islam, arahan-arahan agama Islam di dalam diri, di dalam hidup dan kehidupannya, maka ketika dia mengabaikan itu semua akan menjadikannya orang yang terhinakan di mata Allah. Famahma btaghaina al-'izzata li ghairihi adzallana Allah. Kalau kita mengambil kemuliaan, mengejar kemuliaan selain daripada agama Islam, maka kita akan dihinakan oleh Allah wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya Rasul mengatakan, lau dakhalu juhra dhubbin ladakhaltum min waraihim. Kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Sehingga Masya Allah kita lihat dalam resepsi ini, dalam resepsi itu, dalam acara ini, dalam hajatan ini, macam-macam. Apa yang ada di dalam acara tersebut? Apa yang ada di dalam perayaan tersebut? Merayakan hari kebahagiaan, merayakan hari ini yang bersejarah dan lain sebagainya. Lihat apa acara di dalamnya. Perayaan apa di balik itu semua? Apakah di sana ada perayaan-perayaan yang mana di sana meniru orang-orang yang tidak dianjurkan bagi kita untuk menirunya? Silahkan kita berbahagia, cari kesenangan, cari kebahagiaan, tapi dengan cara yang halal. Cari kebahagiaan tapi dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari kesenangan tapi kesenangan yang membuat kita tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai para sahabat ketika mendengar itu semua, la tattabi'anna sunana man qablakum. Kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Hatta law dakhalu juhra dhubbin la dakhaltum min waraihim. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian ikut masuk dari belakang mereka. Para sahabat bertanya, "Galu ya Rasulullah al-yahud wan nasara?" Kemudian para sahabat bertanya, apakah yang kau maksud itu adalah tradisi-tradisi Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, gala faman. Kata Nabi Muhammad mengatakan, kalau bukan mereka, siapa lagi? Kalau bukan mereka yang diikuti, siapa lagi? Terlalu banyak melihat media sosial, terlalu banyak menonton televisi, terlalu banyak mendengar berita-berita yang ada di luar, sampai kita melupakan tentang kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam Al-Quran, keistimewaan yang ada di dalam hadis, keistimewaan daripada orang-orang yang telah sukses menjalani kehidupan dunia ini. Kita sudah berada di akhir zaman. Dari karenanya ulama mengatakan, kalau kita sudah banyak kehilangan para ulama, kalau kita sudah banyak ditinggal wafat oleh orang-orang salihin, kalau kita tidak sempat berjumpa dengan orang-orang terdahulu kita yang mana mereka telah sukses menjalani kehidupan dunia ini, maka mereka mengatakan jangan kita lewatkan perkataan-perkataan mereka melalui karya-karya tulis mereka. Jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan rekaman pengajian mereka. Ayo simak kembali. Mungkin di sana ada yang suara, mungkin ada videonya dan lain sebagainya. Apalagi kita teknologi yang mulai canggih dan sangat luar biasa, kita bisa membuka rekaman video almarhum Syekh Fulan, almarhum Guru Fulan, almarhum yang mungkin anak kita tidak berjumpa dengan mereka, kita masih bisa mendengarkannya. Tinggal kemauan di dalam diri kita, tinggal keinginan yang ada di dalam diri kita, dan ini adalah merupakan taufik yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad min alamatis sa'adah, salah satu tanda kebahagiaan dan keberuntungan seseorang ketika dia diberikan keinginan untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sampai disebutkan di dalam riwayat yang lain, hatta law kana minhum man ata ummahu, dan seandainya di antara mereka ada yang mempergauli ibunya. Lihat, mempergauli ibunya. Lakana minkum man yaf'aluh, niscaya ada di antara kalian yang melakukannya. Wal iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Tradisi-tradisi barat sudah banyak dicontoh oleh orang-orang kita. Ada yang melakukan pelanggaran kaum Lutiyun, kaum Nabi Lut, udah kembali lagi
ditiru oleh orang-orang Islam dengan alasan ini, itu dan lain sebagainya. Siapa yang ditiru? Tradisi-tradisi barat, tradisi-tradisi yang mana di sana adalah bukan tradisi Islami. Bukan di sana apa yang telah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu kita dari contoh-contoh yang mulia. Dari karenanya juga di sini Al-Imam Al-Haddad, mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan insyaallah, bil khusus anak-anak kita, anak-anak keturunan kita. Anak-anak kita nantinya yang belakangan datang. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Bagaimana keadaannya? Kalau tidak kita mengenalkan mereka terhadap agama, bagaimana nasib mereka? Apakah hanya yang mereka pikirkan adalah harta, harta, harta? Tidak ada agama, agama. Solat saya bagaimana? Bagaimana nasib anak-anak kita kalau kita tidak memperkenalkan kepada mereka tentang agama? Jangan sampai agama melayang hanya karena urusan dunia. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dipeliharakan semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kesalehan orang tua akan dirasakan oleh anak-anaknya. Keberkahan dari kesalehan seorang ayah dan ibu pasti akan dirasakan oleh anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya. Wal iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Haddad menyebutkan juga tentang bagaimana perannya seorang ulama di dalam memberi izin atau keringanan pada seorang awam untuk sesuatu yang tidak diizinkan dan diringankan oleh Allah. Sesuatu yang tidak ada keringanan dari Allah jangan kita buat-buat. Ini kadang-kadang yaitu karena dunia semuanya bisa berubah. Karena dunia semuanya bisa berubah sampai dikatakan uang itu bisa merubah ketentuan seseorang. Uang bisa merubah pribadi seseorang. Dan ada cerita di zaman dahulu. Ada orang yang mengubur anjing di alqahnya pekuburan orang muslim. Sehingga orang muslim keberatan karena anjing dikubur di sana. Anjing dikubur di sana, keberatan. Dilaporkan kepada tokoh di zaman itu. Dilaporkan kepada tokoh di zaman itu, maka tokoh agama di zaman itu marah. Marah dan langsung ingin membongkar kuburan anjing itu. Karena telah mengubur di tanah yang tidak diperbolehkan. Ada prosedur yang harus ditempuh. Ternyata yang punya anjing lebih duluan datang kepada tokoh itu. Sambil membawa uang 1 tas. Uang 1 tas, bilang, "Pak, ini ada uang." "Uang apa ini?" "Uang perdamaian." "Damai apa?" "Anjing yang kami kebumikan di sana." Dilihat uangnya, oh banyaknya luar biasa. Itu merubah pendirian. Orang udah pada nunggu seorang tokoh ini datang untuk membongkar. Lama ditunggu tidak datang. Kemudian setelah pulang yang punya anjing, datang masyarakat. Bilang, "Pak, kami udah nunggu. Kapan dibongkarnya?" Kata beliau, "Iya, pembongkaran kita urungkan. Pembongkaran kita batal, kita tunda. Kayak kiamat juga bisa ditunda, kan ada di akhir kiamat bisa ditunda. Nih, pembongkaran kita tunda, pembongkaran kita urungkan. Kenapa? Karena setelah saya selidiki, dia punya jalur nasab yang mulia. Apa nasabnya? Keturunan anjing Ashabul Kahfi." Masya Allah. Berubah jadinya. Berubah. Nah, disinilah perlunya keteguhan. Perlunya keistiqamahan di dalam menjalankan dan melaksanakan segala syariat Allah yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya jangan pernah kita memberikan keringanan kepada orang selama itu tidak ada keringanan dari Allah. Kalau memang ada keringanan, ya silakan. Kalau tidak ada keringanan, jangan pernah kita meringan-ringankan sebuah hukum yang sebenarnya tidak ada keringanan. Kadang-kadang demi kepentingan pribadi, Masya Allah, hukum dicari-cari.
Dalil dicari-cari, oh boleh. Kenapa? Ada kepentingan pribadi. Ada kepentingan pribadi. Sedangkan bagaimana ulama-ulama kita terdahulu, mereka mengambil sebuah dalil dengan penuh ihtiyat, dengan penuh teliti, tidak sembarang. Sehingga dikatakan bagaimana seorang ulama memberi izin dan keringanan pada seorang awam untuk sesuatu yang tidak diizinkan dan keringanan oleh Allah, lalu bagaimana keadaannya nanti di hadapan Allah apabila ada ulama, apabila ada tokoh agama yang memberikan keringanan kepada masyarakat awam atas sesuatu yang sebenarnya tidak diizinkan dan tidak ada keringanannya dari Allah, bagaimana nanti besok pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Tidak ada keringanan, dia ringan-ringankan. Dia cari-cari dalil untuk kepentingan pribadi. Ya imma harta, atau itu jabatan, atau itu pangkat, atau itu keamanan, atau yang lainnya. Dia cari-cari. Ini hati-hati. Maka dari karenanya kembali lagi kita kepada guru-guru kita yang telah lalu. Bagaimana mereka mengambil sebuah hukum, tidak pandang bulu, A tetap A. Bagaimana mereka mengambil sebuah dalil, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada kepentingan syahwat dan nafsu mereka. Ini adalah hukum yang telah datang, yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya tunggu saja, kata yang hendak, hukuman dan murka yang akan menimpanya nanti, wal'iyadzubillah. Hukum jangan dimain-mainkan. Hukum jangan dimain-mainkan. Cari dalil jangan dimain-mainkan. Harusnya kita yang mengikuti hukum agama, bukan hukum agama yang mengikuti keinginan kita. Nah, sekarang kebalik. Seakan-akan hukum agama yang harus menyesuaikan dengan keinginan kita. Nah, kalau perlu datangkan ulama, guru, carikan dalil. Ini boleh apa tidak? Boleh tidak boleh, harus boleh. Carikan dalil, dicari-cari dalil, begini, sampai pada akhirnya masyarakat terjerumus dalam hal yang tersebut, waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Haddad menyebutkan bagaimana sikap para ulama yang jika ilmunya itu diberikan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin. Bagaimana sikap ulama ketika ada orang awam yang datang bertanya kepada mereka, baik dengan lisannya ataupun dengan halnya, keadaannya. Maka di sini bagaimana beliau menyebutkan kepada kita semua bahwasanya yang harus kita sampaikan, yang harus kita utamakan buat orang lain, yaitu adalah bagaimana kita lebih mengutamakan untuk agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan mereka di negeri akhirah. Karena ini yang sebenarnya kehidupan kita. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Negeri akhirah adalah kehidupan yang sebenarnya. Begitu juga kita menjelaskan bagi mereka jalan yang wara, jalan yang lebih teliti, yang lebih selamat seperti apa. Yang lebih selamat seperti apa. Kemudian lagi kita harus memberikan kepada mereka untuk berhati-hati di dalam agama, mengingatkan mereka jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari yang syubhat, yang tidak jelas halal dan haramnya. Orang yang suka melakukan sesuatu yang syubhat, dia akan terjerumus dalam sesuatu yang haram. Begitu juga di sana, jangan sampai mereka itu selalu berkeliling atau di sana bergelut di dalam sesuatu yang tidak jelas, yang meragukan. Ambil sesuatu yang yakin, yang meragukan udah tinggalkan. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang semacam ini digolongkan adalah ulama yang memberi petunjuk kepada kaum muslimin. Nah, baca setelahnya. Jika ia memperluas sesuatu yang dipersempit oleh Allah dan menggambarkan kebatilan dalam bentuk kebenaran, memperindah sesuatu yang menjerumuskan kepada hal-hal yang syubhat,
maka semua itu bukanlah perilaku seorang ulama yang tunduk dan bertakwa kepada Allah, yang menasihati diri mereka sendiri dan saudara-saudara mereka sesama kaum muslimin. Bahkan semua ini adalah perilaku syaitan, pemimpin yang menyesatkan dan mengajak ke neraka. Kelak di hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami berada dalam kebodohan, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini untuk kami. Apakah setelah semua kebaikan ini akan datang keburukan? Lalu Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sangat panjang hingga sampai pada perkataan, na'am, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha fadzaquhu fiha. Artinya benar, mereka adalah para penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Barang siapa mentaati mereka, niscaya ia akan dilemparkan ke dalamnya. Dan dalam salah satu riwayat disebutkan pula, innan nasa tanzilu bihim nazilatan ila ulamaihim fayajidunahum qad musikhu qiradatan wa khanazira. Artinya sesungguhnya manusia ditimpa sesuatu lalu mendatangi ulama mereka, tetapi mereka mendapati ulama mereka telah diubah menjadi kera dan babi. Berkata sebagian ulama, maksudnya diubah batin mereka, dan ini sudah terjadi sejak dahulu. Orang yang ilmunya menjadi bencana bagi dirinya dan kaum muslimin serta menjadi fitnah dan menyesatkannya bukanlah termasuk ulama, tetapi ia adalah syaitan yang terkutuk dan pendurhaka yang menentang Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang hina. Allah menetapkan, aku dan Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Naam. Di sini juga disebutkan bahwasanya setiap orang yang memperluas sesuatu yang telah dipersempit oleh Allah, bahkan mereka menggambarkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Nah, ini udah banyak terjadi. Menggambarkan kebatilan dalam bentuk kebenaran, seakan-akan yang batil itu adalah benar. Dengan berbagai macam dalil, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam di situ gambaran-gambaran mereka, sehingga memperindah sesuatu yang menjerumuskan kepada hal-hal yang syubhat. Diperindahnya. Makanya tadi Ulun sampaikan, kita di akhir zaman yang benar jadi remang-remang, jadi bingung. Yang hak menjadi bingung kita. Yang batil juga dikemas dengan baik. Fitnah di akhir zaman untuk meneguhkan keistigamahan dan pendirian kita dalam agama bagaimana? Begitu. Nah, orang yang semacam ini, maka semua ini bukanlah perilaku seorang ulama. Memperluas sesuatu yang dipersempit oleh Allah, mempersempit sesuatu yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan kebatilan dalam bentuk kebenaran, bahkan di sana memperindah sesuatu yang menjerumuskan kepada hal-hal yang syubhat. Apa yang Allah katakan, udah katakan seperti itu. Selama apabila memang tidak ada di sana dalil yang menunjukkan boleh dan lain sebagainya. Terkadang di sana ada hukum ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama, ada yang paling lemah pendapatnya. Ini sudah tidak ada lagi, dia bikin itu hukum, dia bikin itu dalil untuk memperluas sesuatu yang disempitkan atau menyempitkan sesuatu yang diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini bukanlah perilaku seorang ulama yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah ulama yang memang benar-benar takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya kalau ingin mengambil suatu pendapat, ambil pendapat ulama. Ini umpamanya banyak ulama. Ini ulama banyak. Baik ulama yang memberikan sebuah dalil begini, dalil dengan keilmuannya masing-masing. Maka
ketika sudah mulai bingung siapa yang kita ambil pendapatnya, maka carilah di antara mereka ulama yang mempunyai pendapat, yang mana ulama tersebut jangan pendapatnya kita lihat, tapi cari ulama yang memang benar-benar bertakwa. Ulama yang memang benar-benar dalam hatinya terdapat rasa takut kepada Allah, sehingga rasa takut kepada Allah mendorongnya untuk tidak mengeluarkan dalil dan hukum karena kepentingan pribadi, duniawi dan syahwat nafsunya. Cari yang sebenarnya. Kalau sudah di sana bingung dan lain sebagainya, udah jangan bingung lagi, jangan bertakun ini dan cari mana ulama yang memberikan sebuah pendapat, yang memberikan sebuah arahan, tapi ulamanya adalah ulama yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, ada rasa taqwa, ta'zim terhadap hukum-hukum Allah, maka cari ulama yang semacam itu. Dari karenanya disebutkan di dalam hadis Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika dia bertanya kepada Rasulullah, "Inna kunna fi jahiliyah." Wahai Rasulullah, kami dulunya dalam jahiliyah, dalam kebodohan. Fa'atanallahu bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini untuk kami semua. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Pertanyaannya, apakah setelah semua kebaikan ini yang udah datang, kemudian akan datang lagi keburukan? Ini Sayyidina Hudzaifah bertanya, dulu kami jahiliyah, dalam kebodohan. Kemudian Allah datangkan kepada kami kebaikan untuk menghilangkan kebodohan tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah dengan telah datangnya kebaikan tersebut, yaitu Nabi Muhammad menghapus daripada jahiliyah, apakah dengan datangnya kebaikan ini kemudian akan muncul lagi sebuah keburukan? Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat panjang, beliau mengatakan, "Na'am, iya, akan datang lagi." Siapa mereka? Du'atun ala abwabi jahannam, yaitu adalah penyeru-penyeru yang akan menjerumuskan kalian masuk ke dalam pintu-pintu jahannam. Ini hati-hati. Pakaiannya mungkin sama, kostumnya bisa bisa ditiru, tapi penyampaiannya begini, penuh dengan kontroversi, penuh dengan ini itu, penyebar daripada berita-berita bohong, mengajak kita kepada du'atun ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahannam. Fa in ajabahum ilaiha gadzafuhu fiha. Peringatan dari Nabi Muhammad, siapa yang mentaati mereka, siapa yang mengikuti orang-orang yang semacam itu, maka ia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam tersebut. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah terjadi di zaman kita, sudah terjadi banyak. Bahkan di sana disebutkan dalam riwayat yang lain, innan nas tanzilu bihim nazilah. Ada suatu peristiwa yang menimpa kepada umat, maka mereka datang kepada ulamanya, ternyata ulamanya telah dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi. Maksudnya apa? Ulama mengatakan yang diubah adalah batin mereka. Udah, yang dulunya Masya Allah, ternyata ya itulah kepentingan pribadi. Dari karenanya doa Al-Imam Al-Haddad, Allah ya Rabbi Allahumma thabbitna 'alal haqqi wal huda wa ya Rabbi iqbidna 'ala khairi millati. Salah satu doa Al-Imam Al-Haddad, ya Rabbi thabbitna 'alal haqqi wal huda. Wahai Allah, tetapkan kami dalam kebenaran dan petunjuk. Wa ya Rabbi iqbidna 'ala khairi millati. Wahai Allah, wafatkan kami dalam keadaan benar-benar memeluk agama Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Nah, ulama yang semacam ini adalah, kata Imam Al-Haddad, bukanlah mereka itu ulama yang sebenarnya, akan tetapi mereka itu adalah hum syaitanun marid. Mereka adalah syaitan yang terkutuk. Dan merupakan sebuah fitnah yang menyesatkan, bukan termasuk ulama. Yang menentang terhadap hukum-hukum Allah dan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan zuriat kita dipeliharakan dari itu semua. Dari karenanya di akhir zaman nih, perbanyak kita mendengar ilmu agama dari seseorang yang memang sumbernya jelas, jangan hal yang remang-remang, yang syubhat, yang tidak jelas. Mudah-mudahan kita dan seluruh zuriat kita diberikan keselamatan oleh Allah, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, dan mudah-mudahan umat Nabi Muhammad dilepaskan dari berbagai macam kesulitan, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dari bala dan musibah. Amin 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 ya rabbal alamin.